Pernah tidak kamu merasa sudah hampir menyerah, sudah hampir mengubur sebuah nama dalam-dalam, sudah hampir berkata dalam hati, mungkin dia memang bukan untukku, tapi entah kenapa setiap kali kamu ingin benar-benar pergi, selalu ada sesuatu yang menahan langkahmu. Entah itu kenangan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang, entah itu doa yang tanpa sadar masih menyebut namanya, atau bahkan sebuah pertemuan kecil yang terasa seperti kebetulan padahal hatimu tahu itu bukan sekadar kebetulan. Bagaimana kalau sebenarnya memang tidak ada yang kebetulan? Bagaimana kalau jarak yang memisahkan kalian hari ini bukan tanda akhir, melainkan bagian dari cara Allah menyusun cerita? Assalamualaikum sahabat takdir jodoh. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu, di tengah pikiran yang mungkin sedang lelah, di tengah hati yang mungkin sedang penuh tanda tanya. Percayalah, kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Ada alasan kenapa jarimu berhenti di video ini. Ada alasan kenapa hatimu tertarik dengan judulnya. Bisa jadi ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari dalam diam. Karena tema kita hari ini sederhana tapi dalam, lembut tapi menamparkan kesadaran. Jika dia untukmu, sejauh apapun pasti Allah dekatkan. Coba tarik napas perlahan. Selama ini mungkin kamu mengira jodoh itu soal siapa yang paling cepat datang, siapa yang paling sering hadir, siapa yang paling intens memberi perhatian. Padahal jodoh bukan tentang siapa yang paling awal, melainkan siapa yang Allah izinkan bertahan sampai akhir. Ada orang yang datang begitu cepat, membuatmu merasa yakin, membuatmu merasa ini dia orangnya. Kamu mulai membayangkan masa depan, mulai menyusun rencana, mulai memperkenalkan dalam doa. Tapi tiba-tiba semuanya berubah arah. Komunikasi merenggang, keadaan tidak lagi sama. Jalan yang tadinya lurus mendadak bercabang. Lalu kamu bertanya, kenapa Allah mempertemukan kalau akhirnya dipisahkan? Pertanyaan itu wajar, sangat manusiawi. Tapi seringkali kita lupa satu hal. Allah tidak pernah mempertemukan dua hati tanpa tujuan. Pertemuan bisa jadi adalah proses. Perpisahan bisa jadi adalah perlindungan. Dan jarak bisa jadi adalah cara Allah menguji seberapa besar kita percaya kepada takdirnya. Sahabat, jarak bukan musuh dalam kisah jodoh. Kadang jarak adalah alat seleksi. Yang benar-benar ditakdirkan akan tetap menemukan jalannya kembali. Yang tidak ditakdirkan akan gugur dengan sendirinya tanpa perlu kamu paksa. Pernahkah kamu melihat dua orang yang terpisah bertahun-tahun, bahkan berbeda kota atau negara, tapi pada akhirnya dipertemukan lagi dalam kondisi yang jauh lebih siap? Dulu belum mapan, sekarang sudah matang. Dulu emosinya meledak-ledak, sekarang lebih dewasa. Dulu terlalu egois, sekarang lebih tenang. Seolah-olah Allah berkata, belum sekarang. Kalian belum siap. Dan ketika waktu itu tiba, semuanya terasa begitu natural. Tidak perlu drama berlebihan. Tidak perlu kejar-kejaran yang melelahkan. Tidak perlu memaksa keadaan. Karena sesuatu yang memang untukmu tidak akan terasa seperti perjuangan sepihak. Di sini mungkin ada yang sedang dalam fase menunggu. Ada yang sedang mencoba ikhlas. Ada yang sedang mempertanyakan kenapa doanya belum juga terjawab. Tenang, Allah tidak pernah salah waktu. Kita saja yang sering terburu-buru. Kita ingin sekarang, Allah tahu kapan. Kita ingin segera, Allah tahu kesiapan hati kita. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan langsung dikabulkan tanpa proses, tanpa pembelajaran, tanpa pendewasaan. Bisa jadi kamu belum siap menjaganya. Bisa jadi kamu akan merusaknya karena masih belum matang. Itulah kenapa kadang Allah menjauhkan dulu. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk mempermainkan rasa, tapi untuk membentuk versi terbaik dirimu. Karena jodoh yang baik datang kepada diri yang juga baik. Sekarang saya ingin mengajak kamu sedikit interaksi. Jika kamu percaya bahwa apa yang ditakdirkan Allah tidak akan pernah tertukar, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini kita jadikan simbol energi positif, simbol keyakinan, simbol doa yang kita kirim bersama-sama agar siapapun yang memang ditakdirkan untuk kita, Allah mudahkan jalannya.
Tulis 77 dengan penuh keyakinan. Bukan sekadar angka, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu memilih percaya daripada curiga pada takdir. Sahabat, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita terlalu fokus pada siapa orangnya, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Kita sibuk memikirkan apakah dia akan kembali, tapi lupa bertanya apakah kita sudah pantas diperjuangkan. Padahal bisa jadi Allah sedang menahan pertemuan itu karena kamu masih perlu bertumbuh. Masih perlu belajar sabar, masih perlu belajar ikhlas, masih perlu belajar mencintai tanpa posesif dan tanpa bergantung secara berlebihan. Jodoh bukan hanya tentang dua hati yang saling suka. Jodoh adalah dua jiwa yang siap berjalan bersama dalam ridha Allah. Kalau hari ini kamu merasa jauh darinya, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia bukan untukmu. Bisa jadi Allah hanya sedang mengatur ritme. Seperti dua garis yang tampak menjauh, padahal di ujung sana akan bertemu di satu titik yang sama. Dan kalaupun pada akhirnya bukan dia orangnya, percayalah itu bukan kegagalan. Itu pengalihan menuju yang lebih tepat. Kita sering takut kehilangan seseorang yang kita cintai, tapi jarang menyadari bahwa Allah jauh lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri sendiri. Kalau Allah mengambilnya dari hidupmu, bisa jadi karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk masa depanmu. Cinta yang ditakdirkan tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Tidak akan membuatmu terus-menerus merasa tidak cukup. Tidak akan membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Jika dia untukmu, langkah kalian akan sama-sama mendekat. Bukan satu mengejar, satu menjauh. Bukan satu berjuang, satu menghilang. Dan yang paling penting, jodoh yang Allah tuliskan tidak akan tertukar. Tidak akan salah alamat, tidak akan direbut orang lain. Yang bisa diambil orang lain hanyalah yang memang bukan milikmu sejak awal. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sedang mencintai dengan penuh ketenangan, atau dengan penuh ketakutan? Karena cinta yang datang dari Allah membawa rasa tenang, meski jalannya tidak selalu mudah. Tenang bukan berarti tanpa ujian. Tenang berarti ada keyakinan bahwa Allah sedang mengatur semuanya. Kita mungkin tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi kita tahu siapa yang memegang kendali. Dan ketika kamu mulai menyerahkan urusan jodoh kepada Allah dengan penuh kepercayaan, ada satu hal yang berubah. Hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tetap berusaha, tapi tidak lagi memaksa. Kamu tetap berharap, tapi tidak lagi panik. Karena kamu tahu, jika dia memang untukmu, sejauh apapun pasti Allah dekatkan. Kalau harus terpisah kota, Allah bisa atur pertemuan. Kalau harus terhalang restu, Allah bisa lembutkan hati. Kalau harus menunggu bertahun-tahun, Allah bisa jaga hati agar tidak salah memilih. Tugasmu hanya satu, perbaiki diri, jaga doa, jaga akhlak, jaga keyakinan. Biarkan Allah yang mengurus sisanya. Dan sekali lagi, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin kamu tulis 77 di kolom komentar dengan doa terbaikmu. Semoga energi positif yang kita kirim bersama ini menjadi saksi bahwa kita memilih percaya pada takdir Allah, bukan pada ketakutan kita sendiri. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa jauh jarak memisahkan. Bukan tentang seberapa lama waktu menunggu, tapi tentang seberapa kuat kita yakin bahwa apa yang Allah tulis tidak akan pernah salah. Dan di bagian selanjutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam bagaimana Allah mendekatkan dua hati dengan cara yang sering tidak kita duga, serta tanda-tanda ketika seseorang memang sedang Allah arahkan kembali ke hidupmu atau justru sedang Allah jauhkan demi kebaikanmu. Tetap di sini. Karena bisa jadi, jawaban atas gelisahmu ada di kelanjutan kisah ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling sering membuat hati gelisah. Bagaimana sebenarnya cara Allah mendekatkan dua hati yang memang sudah ditakdirkan bersama? Karena jujur saja, banyak dari kita percaya dengan kalimat, kalau dia untukmu, pasti Allah dekatkan. Tapi kita masih bingung, bagaimana bentuk kedekatan itu? Apakah harus selalu kembali seperti dulu? Apakah harus selalu berakhir di pelaminan?
Ataukah kedekatan itu justru hadir dalam bentuk yang tidak kita sangka? Sahabat takdir jodoh, mari kita pahami satu hal penting. Allah tidak bekerja dengan cara yang selalu bisa ditebak manusia. Kita melihat peristiwa, Allah melihat keseluruhan cerita. Kita melihat potongan adegan, Allah melihat awal, tengah, sampai akhir sekaligus. Kadang Allah mendekatkan dengan cara yang lembut. Tiba-tiba komunikasi yang sempat terputus kembali tersambung. Tiba-tiba ada momen yang mempertemukan lagi. Tiba-tiba keadaan yang dulu terasa mustahil menjadi mungkin. Tapi kadang Allah mendekatkan dengan cara yang sangat berbeda dari ekspektasi kita. Bisa jadi Allah justru menjauhkan kamu dari banyak orang yang salah, supaya hatimu tidak lagi terbagi. Bisa jadi Allah membuatmu lelah mencoba dengan yang lain, sampai akhirnya kamu sadar siapa yang benar-benar tulus. Bisa jadi Allah membolak-balikkan perasaanmu agar kamu belajar membedakan antara cinta yang sekadar nyaman dan cinta yang membawa masa depan. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Maka jangan heran jika dulu kamu merasa sangat yakin pada seseorang, lalu rasa itu memudar. Jangan heran jika dulu kamu merasa biasa saja pada seseorang, lalu perlahan tumbuh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu dalam kendali Allah. Satu hal yang perlu kamu ingat, jodoh bukan hanya soal dua orang yang saling suka. Jodoh adalah dua orang yang saling Allah arahkan dalam satu visi yang sama. Kalau hanya rasa, banyak yang bisa membuatmu jatuh cinta. Tapi kalau takdir, hanya satu yang benar-benar akan bertahan. Sekarang coba renungkan. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha melupakan, tapi selalu saja ada jalan yang mempertemukan? Sudah menghapus nomor, tapi tiba-tiba bertemu di tempat yang tidak direncanakan. Sudah bertekad tidak ingin tahu kabarnya, tapi selalu saja ada yang menyebut namanya di hadapanmu. Apakah itu pertanda dia pasti jodohmu? Belum tentu. Bisa jadi itu ujian untuk melihat apakah kamu masih bergantung pada perasaan lama, atau sudah benar-benar menyerahkan semuanya pada Allah. Karena kadang yang membuat kita terikat bukan takdir, tapi kenangan. Bukan jodoh, tapi ego yang belum rela kalah. Allah tidak pernah menyatukan dua hati hanya karena keduanya saling ingin. Allah menyatukan karena keduanya saling siap. Siap dalam tanggung jawab, siap dalam komitmen, siap dalam kesabaran, siap dalam menghadapi ujian bersama. Kalau hari ini kamu dan dia masih sering diuji dengan kesalahpahaman yang sama, pertengkaran yang sama, luka yang sama, mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki sebelum benar-benar disatukan. Karena jodoh yang Allah dekatkan tidak hanya mempertemukan dua tubuh, tapi juga dua kedewasaan. Dan menariknya, ketika memang sudah waktunya Allah mendekatkan, prosesnya terasa lebih tenang. Tidak penuh drama, tidak penuh ketakutan, tidak ada lagi rasa saling mengancam akan pergi. Tidak ada lagi permainan perasaan. Yang ada justru rasa saling menjaga. Di titik itu kamu tidak lagi merasa harus mengejar. Kamu juga tidak merasa harus lari. Semuanya berjalan seimbang. Sahabat, ada satu tanda penting. Ketika Allah benar-benar sedang mendekatkan seseorang untukmu, hatinya dan hatimu sama-sama digerakkan menuju kebaikan. Kamu jadi lebih rajin berdoa. Dia jadi lebih bertanggung jawab. Kamu jadi lebih menjaga diri. Dia jadi lebih serius memperjuangkan. Kalau sebuah hubungan membuatmu semakin jauh dari Allah, membuatmu lalai, membuatmu cemas berlebihan, penuh prasangka, penuh ketakutan, kamu perlu bertanya ulang. Apakah ini cinta yang Allah ridai, atau hanya rasa yang belum tentu menjadi takdir? Karena jodoh yang datang dari Allah akan mendekatkanmu padanya, bukan menjauhkan. Sekarang saya ingin kamu kembali berinteraksi. Kalau kamu ingin Allah mendekatkan yang terbaik untukmu, tuliskan lagi 77 di kolom komentar, dan sertakan doa singkatmu. Kita bangun energi positif bersama. Kita kirim keyakinan bersama. Bukan untuk memaksa takdir, tapi untuk menguatkan hati agar siap menerima apapun keputusan Allah. Sahabat, kita sering salah fokus. Kita sibuk bertanya, apakah dia jodohku?
Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah aku sudah siap menjadi jodoh yang baik? Karena bisa jadi Allah sedang menunggu kamu berubah dulu. Menunggu kamu berhenti mengulang kesalahan yang sama. Menunggu kamu belajar mengendalikan emosi. Menunggu kamu menyembuhkan luka masa lalu. Allah tidak ingin kamu masuk ke hubungan baru dengan luka lama yang belum selesai. Bayangkan jika dua orang yang sama-sama belum sembuh dipaksakan bersama. Yang ada bukan saling menguatkan, tapi saling melukai. Itulah kenapa kadang Allah memberi jeda, memberi jarak, memberi waktu sendiri. Bukan karena Allah tidak ingin kamu bahagia. Justru karena Allah ingin kebahagiaanmu lebih utuh. Ada orang yang terlalu cepat ingin bersama, akhirnya saling menyakiti karena belum matang. Ada juga yang sabar menunggu, memperbaiki diri, hingga akhirnya dipertemukan dalam kondisi yang jauh lebih siap. Dan percayalah, yang dipersiapkan dengan proses panjang biasanya lebih kokoh. Kalau hari ini kamu merasa hubunganmu sedang diuji jarak, jangan langsung menyimpulkan buruk. Jarak tidak selalu berarti berakhir. Kadang jarak adalah cara Allah menyaring kesungguhan. Yang benar-benar ingin bertahan akan mencari cara. Yang tidak serius akan mencari alasan. Allah melihat usaha masing-masing. Jodoh yang Allah dekatkan tidak akan hilang hanya karena jarak. Tidak akan kalah hanya karena waktu. Tidak akan runtuh hanya karena rintangan. Tapi jodoh yang bukan untukmu akan terasa berat meski jarak dekat. Akan terasa rumit meski sering bertemu. Akan terasa melelahkan meski sama-sama punya rasa. Disinilah kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sedang mempertahankan karena yakin pada Allah, atau hanya takut sendirian? Apakah kamu menunggu karena percaya pada takdir, atau karena tidak ingin membuka lembaran baru? Allah Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengakuinya. Sahabat takdir jodoh, mendekatkan bukan selalu berarti mengembalikan yang lama. Kadang Allah mendekatkan dengan menghadirkan sosok baru yang jauh lebih tepat. Sosok yang mungkin dulu tidak pernah masuk dalam kriteriamu, tapi justru paling mampu memahami dan menjagamu. Jangan membatasi cara Allah bekerja hanya sesuai imajinasimu. Kalau kamu terlalu terpaku pada satu nama, bisa jadi kamu menutup pintu untuk takdir yang lebih baik. Percaya pada Allah berarti siap menerima apapun skenario terbaik menurutnya. Dan ingat, yang ditakdirkan untukmu tidak akan diambil orang lain. Tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat. Kalau ada yang pergi, berarti memang bukan milikmu. Kalau ada yang bertahan, berarti ada alasan kenapa Allah menjaga. Tugasmu bukan memastikan siapa jodohmu. Tugasmu adalah menjadi pribadi yang layak untuk jodoh terbaik versi Allah. Perbaiki ibadahmu, perbaiki sikapmu, perbaiki cara komunikasimu, sembuhkan luka batinmu, maafkan masa lalumu. Karena saat Allah benar-benar mendekatkan, kamu ingin menyambutnya dalam kondisi terbaikmu, bukan dalam keadaan penuh ketakutan dan trauma. Dan di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas penegasan paling dalam tentang bagaimana melepaskan dengan ikhlas justru sering menjadi jalan tercepat Allah untuk mendekatkan yang memang ditakdirkan. Kita akan berbicara tentang perbedaan antara mempertahankan dengan iman dan mempertahankan dengan ego. Tetap bersama di perjalanan ini, karena setiap kalimat yang kamu dengar mungkin sedang menyiapkan hatimu untuk takdir yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menentukan. Bagian yang bukan lagi soal menunggu, bukan lagi soal bertanya apakah dia akan kembali, bukan lagi soal bagaimana Allah mendekatkan. Tapi soal satu hal yang jauh lebih dalam, ikhlas. Karena di titik inilah banyak orang gagal memahami takdir. Kita sering berkata percaya pada Allah, tapi masih menyimpan syarat dalam doa. Kita berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu," tapi dalam hati masih berharap hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Padahal percaya pada takdir bukan tentang memaksa Allah mengikuti rencana kita. Percaya pada takdir adalah menerima bahwa rencana Allah selalu lebih baik, bahkan ketika berbeda dari harapan. Sahabat takdir jodoh, ada satu rahasia besar dalam perjalanan cinta.
Ketika kamu benar-benar ikhlas, ketika kamu benar-benar berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau dia memang untukku, dekatkan. Kalau bukan, jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik." Justru disitulah Allah mulai membuka jalan yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas berarti berhenti memaksa. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas berarti menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah kamu melakukan yang terbaik. Banyak orang yang sebenarnya belum ikhlas. Mereka hanya lelah mencoba, lelah menunggu, lelah berharap. Tapi jauh di dalam hati, masih ada tuntutan agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Padahal jodoh bukan tentang siapa yang paling kita inginkan. Jodoh adalah siapa yang Allah izinkan tinggal. Ada yang datang dengan perasaan luar biasa, tapi tidak bertahan. Ada yang datang dengan cara biasa saja, tapi justru menetap selamanya. Itulah kenapa kamu tidak bisa menilai takdir hanya dari awal cerita. Sering kali Allah menguji dengan kehilangan terlebih dahulu sebelum memberikan yang sebenarnya. Allah mengajarkan kita arti melepaskan sebelum memberikan arti memiliki. Kenapa? Karena hati yang terlalu bergantung pada manusia akan mudah hancur. Tapi hati yang bergantung pada Allah akan selalu punya tempat kembali. Sekarang coba renungkan dengan jujur. Jika hari ini dia benar-benar pergi dan tidak kembali, apakah kamu masih percaya Allah akan memberikan yang lebih baik? Kalau jawabanmu masih ragu, berarti kamu belum sepenuhnya menyerahkan pada Allah. Sahabat, salah satu bentuk kedewasaan dalam mencintai adalah siap kehilangan tanpa kehilangan iman. Siap menerima kenyataan tanpa kehilangan keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tepat. Karena begini, kalau memang dia untukmu, kamu tidak perlu mengawasi setiap geraknya. Kamu tidak perlu cemas setiap ada orang lain di sekitarnya. Kamu tidak perlu takut direbut. Yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Yang bukan milikmu tidak akan bisa kamu paksa menjadi milikmu. Dan percaya atau tidak, ketika kamu berhenti mengejar dengan gelisah, justru ketenangan itu yang membuat segalanya terasa lebih jelas. Allah sering bekerja dalam diam. Tiba-tiba keadaan berubah. Tiba-tiba hati yang dulu keras menjadi lembut. Tiba-tiba jalan yang dulu buntu menjadi terbuka. Tapi itu semua terjadi ketika kamu sudah siap. Siap menerima dia jika memang jodohmu. Siap menerima orang lain jika ternyata bukan dia. Siap menerima kenyataan apapun tanpa menyalahkan takdir. Di titik itu, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Kamu mulai berkata, "Apa hikmahnya?" Dan disitulah kualitas imanmu naik. Sahabat takdir jodoh, jangan pernah takut jika hari ini Allah membuatmu menunggu lebih lama. Jangan pernah merasa tertinggal hanya karena teman-temanmu sudah menikah lebih dulu. Jangan pernah merasa gagal hanya karena hubunganmu berakhir. Takdir setiap orang berbeda. Waktu setiap orang berbeda. Ada yang dipertemukan cepat karena memang sudah siap. Ada yang dipertemukan lambat karena masih perlu dipersiapkan. Allah tidak pernah terlambat, dan yang paling indah adalah ketika kamu menyadari bahwa selama proses menunggu itu, kamu berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih matang, lebih bijak dalam memilih. Itulah hadiah tersembunyi dari penantian. Sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu. Tulis di kolom komentar angka 77 sekali lagi, tapi kali ini dengan satu niat dalam hati. Niat untuk benar-benar menyerahkan urusan jodoh kepada Allah. Niat untuk berhenti memaksakan. Niat untuk memperbaiki diri dan percaya bahwa apa yang ditetapkan Allah tidak pernah salah. Kita bangun energi positif bersama. Kita kuatkan satu sama lain. Karena mungkin di antara yang menonton ini ada yang sedang patah hati. Ada yang sedang galau karena jarak. Ada yang sedang ragu apakah harus bertahan atau melepaskan. Semoga angka 77 yang kamu tulis menjadi doa. Menjadi saksi bahwa kamu memilih percaya. Sahabat, pada akhirnya hidup ini bukan hanya tentang menemukan pasangan. Hidup ini tentang menemukan ketenangan. Dan ketenangan sejati tidak datang dari manusia. Ketenangan datang dari kedekatan dengan Allah. Kalau kamu dekat dengan Allah, kehilangan siapapun tidak akan menghancurkanmu.
Kalau kamu dekat dengan Allah, mendapatkan siapapun tidak akan membuatmu lupa diri. Karena kamu tahu pusat hidupmu bukan pada manusia, tapi pada Allah. Dan ketika pusat hidupmu benar, Allah akan mengatur sisanya. Mungkin nanti Allah benar-benar mendekatkan dia kembali dalam versi yang lebih baik. Mungkin Allah menghadirkan sosok baru yang jauh lebih tepat. Mungkin Allah menyimpan kejutan yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Tugasmu hanya satu, percaya. Percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Percaya bahwa tidak ada air mata yang tidak dihitung. Percaya bahwa tidak ada penantian yang tidak bernilai di sisi Allah. Jika dia untukmu, sejauh apapun pasti Allah dekatkan. Dan jika bukan, sejauh apapun kamu mengejar, tetap tidak akan menjadi milikmu. Itu bukan kekalahan, itu perlindungan. Jadi mulai hari ini, ubah cara pandangmu. Jangan lagi melihat jarak sebagai ancaman. Jangan lagi melihat perpisahan sebagai akhir segalanya. Lihat semuanya sebagai bagian dari proses yang sedang Allah susun dengan sangat rapi. Kamu tidak sedang sendirian. Allah bersamamu. Allah mendengar doamu. Allah tahu isi hatimu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan berkata, ternyata semua ini memang harus terjadi supaya aku sampai di titik ini. Tetap jaga hatimu, tetap jaga doamu, tetap jaga keyakinanmu, karena takdir yang indah sering lahir dari kesabaran yang panjang. Dan ingatlah selalu, yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.